Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, ya Tuhan kami, sucikanlah, bersihkanlah hati-hati kami dari munafik. Wa'amana minar riya. Bersihkanlah, ya Allah, jauhkanlah amalan ibadah kami daripada sifat riya. Wa alsinatana minal kadhib. Dan halah lidah kami daripada bercakap bohong dan dusta. Wa a'yunana minal khiyanah. Lindungi dan pelihara pandangan mata kami, ya Allah, pada pandangan khianat. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Sesungguhnya engkau maha mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh mata dan apa yang tersembunyi di dalam hati-hati hamba-Mu. Allahumma rabbana la tahtim ajalana qabla an naqula la ilaha illallah wa qabla an natuba ilaik min jami'i dunubi wal ma'asi. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tutup ajal kehidupan kami sebelum kami dapat mengucapkan dan mengamalkan tuntutan kalimah la ilaha illallah. Jangan Engkau matikan kami, ya Allah, sebelum kami dapat bertaubat, memohon pengampunan kepadamu bagi segala dosa-dosa kesalahan kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Jamaah usrah mingguan setiap Jumat malam
Alhamdulillah, jamaah sekalian telah diberikan taufik oleh Allah karena telah berjaya mengadakan majelis ilmu mingguan ini telah belasan tahun, kalau saya tidak salah. Saya lupa tepatnya tahun bila dahulu bermula. Tahun 2003, Ustaz. Mungkin tahun 2003. Tahun 2003. Masya Allah, maknanya sudah Tahun 20 tahun. Tahun. Subhanallah. Subhanallah. Ya, iyalah kalau dikira tahunnya 20 tahun. Tapi kalau dikira jamnya, tak tahulah berapa bulan aja. Jadi kalau setiap kelas hanya 1 jam setengah, seminggu sekali, yang mana 1 bulannya, ya barulah berapa tu 6 jam. 4 kali 1 jam setengah, ya baru 6 jam sebulan. Kalau sebulan 6 jam, setahun 1 tahun, ya baru 6 kali 12. 72 jam. Nah, jadi kalau itu sedikitlah. Walau bagaimanapun, saya amat menghargai istiqomah ya mas kalian. Dan secara jujur saya ucapkan tahniah dan syabas karena Allah tidak mudah untuk istiqomah dalam menuntut ilmu. Kalaupun ilmu yang telah kita pelajari dalam berbagai bidang selama 20 tahun ini, katakanlah, sekedar contoh, andai kata kita sudah lupa, apalagi catatan pun tak ada, ya mudah-mudahan kita termasuk apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dijanjikan oleh Nabi bahwasanya talibul ilmi yastaghfirul malaikah, pencari ilmu itu akan dipohonkan pengampunan oleh para malaikat hatta hayatani, sehingga makhluk hidup yang ada di lautan pun memohonkan ampun. Dan itu luar biasa. Sebab itu jika sekiranya saya kata tadi, pelajaran selama 20 katakanlah sudah ada yang tidak ingat, mudah-mudahan kita tetap termasuk mereka yang diberitakan oleh Nabi selama 20 tahun. Maknanya setiap kali kita berada di majlis ilmu, malaikat pohonkan keampunan bagi kita. Semua binatang yang ada di air, di samudra, tak tahu apa juga itu, memohonkan ampun buat kita. Dan mereka mohon ampun ini semuanya ikhlas. Takkanlah ikan paus istighfar buat kita tak ikhlas. Tak mungkin. Kita dipohonkan, didoakan, dan tak perlu bayar apa. Maaf nih cara terus terang, kalau kita suruh orang doakan kita di surau jemaah sekalian, tolong ya doakan kami ya sekeluarga dan untuk nenek kami, paling tidak kita sediakan makanan.
Paling tidak kita sini makanan. Tengok berapa orang untuk imam. Ya ada lebih kurang 40. 40 bungkus dia. Paling tidak. Ini kita hanya perlu istiqomah di majlis ilmu. Semua malaikat memohonkan ampun buat kita. Semua ikan di laut memohonkan ampun kita. Ya, tak berbahagia macam mana. Sebab itulah selama 20 tahun, mas sekalian, saya sangat terkesan sekali. Kita sudah kehilangan ramai kawan-kawan belajar dahulu. Sekarang saya ingat berapa daripada jemaah yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pohonkan agar jemaah telah kembali ke rahmatullah ini, diterima amalnya dan diampunkan dosanya. Itu harapan kita, karena tidak sedikit memang telah meninggalkan kita, seorang demi seorang, dan kita menunggu giliran. Sebab itulah doa tadi sengaja saya bacakan untuk mengingatkan saya sendiri khasnya. Mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala tidak menutup ajal kita sebelum kita sempat mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan mengamalkan tuntunan la ilaha illallah. Itu mustahil sekali. Itu sangat mustahil sekali. Karena seperti mana saya katakan tadi, setiap kita sedang menunggu giliran. Tetapi yakinlah, Allah bukan sekadar menghargai kita, usaha kita mencari ilmu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala juga amat menghargai sikap istiqomah jamaah sekalian. Istiqomah itu sendiri adalah ibadah. Mencari ilmu ibadah, istiqomah itu ibadah. Sebab itulah Nabi bersabda ketika berdakwah di Makkah, Nabi kata, "Qul la ilaha illallah, sumastaqim." Ucapkan la ilaha illallah, kemudian istiqomah. Istiqomah. Istiqomah itu penting sekali dalam semua hal. Dalam beramal, apa sajalah. Sehingga dalam satu hadis, baginda bersabda, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu yang berkekalan walaupun sedikit. Apalagi banyak. Berkekalan pun baik, tapi apalagi bila kita mampu buat banyak dan istiqomah. Ini yang hendaklah selalu kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar saya cakap terus terang untuk ingatkan diri saya sendiri, jika suatu saat Allah panggil kita, kita tak tahu bila, kita tak tahu di mana, kita dalam istiqomah dalam sejarah. Begini jamaah sekalian ya. Ini pertama. Yang kedua, orang yang istiqomah buat suatu amalan, jika suatu saat katalah tidak melakukannya karena ada hal, ia tetap mendapatkan ganjaran. Contoh, kita sudah biasa katalah hari-hari sembahyang sunat. Lepas itu sunat rawatib, sunat, dah tak pernah tinggal lah. Tak pernah tinggal. Tiba-tiba kita katalah jatuh sakit. Ya, jatuh sakit. Masa sehat kita tak pernah tinggal solat sunat. Tiba-tiba kita jatuh sakit yang tidak lagi memungkinkan kita untuk mengerjakan solat sunat seperti masnya. Jangan khawatir. Kita tidak lagi melakukan sunat karena kita sakit, Allah tetap beri kita pahala solat sunat. Benar
pahala solat-solat masa kita sehat. Begitu. Kita duduk di rumah mungkin kita bunyi, kata kita sudah contoh, ya mah istiqomah dalam belajar. Yang hari ini mesti belajar ini, belajar ini. Dah memang istiqomah lah. Tiba-tiba, karena ada satu dua hal kita tak mampu lagi join kelas tersebut. Mungkin sedang bepergian. Masa bepergian, walaupun kita tidak join kelas sebagaimana biasa, kita tetap mendapatkan pahala sama. Ini keistimewaan Islam. Itulah rahasia istiqomah itu. Tak buat, tapi tetap dapat pahala sama dengan ketika kita masih buat. Syaratnya amalan itu dilakukan dengan istiqomah. Tapi kalau buatnya sekali-sekala, ya tak jadilah. Itu yang tadi saya tekankan, istiqomah itu sangat penting. Sangat penting. Jadi, khawatir kita dapat pahala. Tetapi kalau kita mudah putus asa, dengan alasan sedikit kita sudah berhenti. Ya mungkin hanya ya sesempat sedikit kita sudah tidak witir umpamanya. Susahlah. Kita sudah ada sibuk sedikit sudah tidak baca Quran umpamanya. Yaitu tidak istiqomah. Ini betul-betul. Wah, berterusan. Jika kita ditakdirkan suatu saat tak mampu lagi melakukannya karena ada hal-hal yang menghalang kita, mungkin karena kita sakit, mungkin karena kita musafir, mungkin kita tetap mendapat pahala yang sama. Tengok. Kawan yang datang kelas dapat pahala. Malaikat dan semua binatang ikan di laut memohonkan keampun. Kita yang waktu itu tidak join kelas karena kita ada urusan, karena kita mungkin sakit, karena kita berada di mana, kita tetap, Masya Allah. Inilah rahasia istiqomah yang memang ada perintah khas dalam Al-Quran, juga ada perintah khas dalam hadis Nabi. Sebab itu saya katakan tadi, ini jika seandainya ya, selama 20 tahun belajar katalah sudah tidak ingat. Apa yang dipelajari sudah tidak ingat, catatan pun tak ada. Insya Allah kita akan mendapatkan. Tidak ada kerugian sikit pun. Syaratnya lagi sekali, saya tekan istiqomah. Tidak mudah meninggalkan amalan. Tak mudah, sikit-sikit lah. Tak boleh. Dan Allah jualah yang menilai sama ada kita ini istiqomah atau tidak. Memandangkan ya 2 tahun yang belajar semua dan memang tidak mudah ya, selama 20 tahun tak renti-renti itu bukan perkara yang mudah, kecuali ya memang kita terpaksa bercuti umpamanya. Bercuti ketika kita belum ada COVID, kita boleh tiap minggu jumpa. Kena COVID kita akhirnya ya hanya di udara saja, sama. Itu bagi saya luar biasa. Itu saya sangat menghargai saya yang jamaah kalian. Baik jamaah sekalian, kita akan teruskan siri kajian kita tentang syarat la ilaha illallah yang membolehkan seseorang mendapat manfaat di akhir. Tempoh hari telah kita pelajari syarat pertama al-ilmu. Kesimpulannya begini. Orang yang mengucapkan kalimah syahadah la ilaha illallah ke atau asyhadu alla ilaha illallah, secara umum orang itu pasti dapat manfaat. Itu jelas. Pasti. Sama ada manfaat dunia ataupun manfaat dunia dan akhirat. Sama ada orang itu dapat manfaat dunia sahaja atau dapat manfaat dunia dan akhirat.
Macam mana maksudnya? Saya ulangi kesimpulannya karena ini penting. Jika orang itu mengucapkan kalimah syahadah atau asyhadu alla ilaha illallah hanya di mulut, tak faham apa yang diucap, tak reti, atau bahkan berpura, contohnya orang munafik. Ia tetap dapat manfaat daripada kalimah syahadah yang diucapkan itu. Apa manfaat yang mereka akan peroleh? Mereka di dunia, maksudnya manfaat dunia, mereka diperlakukan bagi orang Islam. Ya, Islam tidak boleh buta, hartanya tak boleh dirampas, jiwanya mesti dijaga, harga dirinya tidak boleh dijatuhkan. Itulah. Sebagai orang Islam, dilindungi oleh orang Islam, dapat kejaminan keselamatan. Ini manfaat yang diperolehi oleh mereka yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah walaupun pura-pura. Walaupun tak tahu apa-apa, tak tahu tuntutannya, ini manfaat dunia semata-mata. Tetapi di akhirat, kalimah la ilaha illallah yang dia ucapkan yang pura-pura tadi tidak memberi apa-apa manfaat baginya. Itu orang munafik kekal dalam neraka. Bahkan di lapisan yang paling bawah. Mereka di dunia pernah mengucapkan kalimah la ilallah. Inilah yang kita sebut sebagai maqamun nutqi. Jadi makom orang yang seperti ini hanya maqamun nutqi. Nutqun itu mengucap. Just itu saja, tak lebih daripada itu. Dan yang keduanya namanya maqamus syahadah. Dia mengucapkan kalimah la ilallah, faham akan maknanya dan tuntutannya, lalu mengamalkan apa yang dituntut oleh kalimah la ilallah. Bila dia sudah kata la ilah, tiada Tuhan, maknanya tidak ada di dunia ini yang kita boleh sembah, yang kita boleh puja, yang kita boleh jadikan sandaran hidup, yang kita boleh jadikan tujuan hidup, yang kita wajib patuhi secara mutlak. Tak ada. Karena kita sudah la ilah. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Suara terputus-putus. Suara Ustaz terputus-putus. Okey, saya tak pakai ini aja boleh? Cuba. Dengar. Halo, dengar? Halo, Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar. Tapi kalau Ustaz bercakap, dia putus, berhenti, putus macam tu Ustaz. Yang tadi, yang ini saya tak tahu lagi lah. Ustaz boleh mula lagi. Okey. Nah, saya tak mungkin Syamil Airport ni dah lama ni. Ini dah lama. tak begitu. Jadi dah lama airport ni. Tak apalah. Saya tak pakai. Jam kalau tak pakai ni mungkin nampak bising. Selesaikan ini depan saya ni ada apa namanya? Untuk kasih apa udara bersihnya apa saya tak apa nama dia budak ni kan. Jadi bising. Tapi kalau tak bising tak ada suara masuk. Tapi ini sudah bukan rusak elok lah. Ya berumur, orang pun berumur lenguh juga. Ini pun mungkin lenguh. Okey, suara tak ni? Boleh sambung ya? Okey, jadi saya ulangi. Yang kedua namanya maqamus syahadah. Dia mengucapkan kalimah syahadah, faham akan maknanya. Bila dia sudah kata la ilah, itu penafian tu. Dah tak boleh lagi lah percaya. Oh, pasal inilah rezeki aku. Pasal nombor inilah rezeki aku. Lapar. Pasal tempat ini nasib aku tak baik. Tak boleh lagi dah. Karena kita sudah la ilah.
Yang membuat kita senang ke susah, sakit ke sehat, rezeki lapang ke susah, nasib baik ke hanya illallah. Bila kita sudah faham itu, kemudian kita jadikan ini sebagai panduan kita beramal. Adakah amal kita ini selari dengan apa yang kita ucapkan? Kalau tidak, ya nanti kita kembali turun lagi. Jadi maqamun nutqi, bukan masalah sadar. Sana beri satu contoh. Ya, kita sering sekali lupa ya Mas sekalian ya. Kita sering kali lupa. Saya yakin tidak seorang pun daripada kita bila berdoa kepada Allah pasti inginkan, mengharapkan Allah mengkabulkan doa kita. Betul ya? Setiap bila berdoa pasti mengharapkan Allah mengkabulkan doa kita. Bila kita minta pada Allah, kita yakin pasti setiap kita maukan Allah beri, kabulkan hajat kita. Tak adalah orang berdoa lalu tak mengharapkan doanya dikabulkan, tak ada. Tetapi Quran telah memberikan syarat. Contoh, bila Allah kata, ya Ud'uni astajib lakum, atau faida sa'alaka ibadi anni fa'ini ujibu da'watad da'i, aku akan sentiasa mengabulkan permohonan hambaku kepada aku. Aku akan sentiasa mengkabulkan doa hambaku yang berdoa pada aku. Idza da'ani, bila dia berdoa pada aku. Itu janji Allah. Dan bila kita berdoa, kita inginkan Allah kabulkan kita. Tapi belakang ada asalnya. Wal yastajibuli. Hendaklah terlebih dahulu ia mengkabulkan permintaanku kepadanya. Bila Allah punya permintaan kepada kita, lalu kita tunaikan permintaan Allah itu, nanti bila kita berdoa kepada Allah, Allah akan tunaikan juga permintaan kita. Jangan kita, Allah suruh kita tunaikan permintaannya, tapi kita tidak mau melaksanakannya. Nah, di sini maknanya tuntutan la ilaha illallah kita tercacat. Menjadi cacat. Kita sudah kata tiada Tuhan yang berhak aku patuhi ya Allah kecuali Engkau. Tiada Tuhan yang wajib aku patuhi perintahnya kecuali Engkau. Kan itu ikrar kita. Kemudian Allah suruh kita menunaikan permintaannya, tapi kita tak mau. Nah, disinilah. Jadi apalagi tuntutan Allah kepada kita, kita tak buat. Terlalu banyak larangan-larangan Allah yang kita tak tinggal. Sehingga ucapan kita la ilaha illallah ini ya tidak sampai pada peringkat syahadah. Bila tak sampai peringkat syahadah, nanti kalimah la ilaha illallah itu kurang memberi manfaat kepada kita di akhirat. Saya tak kata tidak memberi manfaat, ya, kurang memberi manfaat. Kita baca la ilaha illallah di sini yakin bahwa Allah saja Tuhan beri sembah. Kita yakin tak ada Tuhan selain Allah. Yakin itu. Tapi masalahnya tuntutan la ilaha illallah, tuntutan Allah kita tak buat. Di dunia kita sedia berlaku sebagai orang Islam, betul. Tapi di akhirat kalimah la ilaha ini, kalau kita ini kurang memberi manfaat. Bukan tidak memberi manfaat, kurang di akhirat. Kenapa kurang? Ya, karena terlalu banyak perintah Allah yang kita telah berjanji akan patuhi, tapi kita tak patuh. Larangan Allah yang kita telah berjanji kita akan tinggalkan, tapi kita tak tinggal, akan dipertanggungjawabkan.
La ilaha illallah kita tidak mampu menyelamatkan kita daripada api neraka. Walaupun la ilaha illallah kita di dunia itu sah dan kita yakin ia tidak mampu menyelamatkan kita daripada api neraka di akhirat. Walaupun la ilaha illallah kita tadi akan menyelamatkan kita daripada kekal di dalam neraka. Tolong pahami betul-betul. Kalimah la ilallah yang diucapkan dengan ikhlas di dunia, tetapi tidak diterjemahkan dalam perbuatan. Karena perintah Allah tak dibuat, larangan tak ditinggal. Tapi la ilallahnya sah, dia yakin. Di akhirat, kalimah syahadahnya itu kurang memberi manfaat. Bukan tidak memberi manfaat, kurang. Apa maksud kurang memberi manfaat? Kalimah la ilahnya tidak dapat menyelamatkannya daripada api neraka. Artinya orang ini kena disiksa di neraka dahulu karena banyak tuntutan Allah yang dahulu dia berjanji bersedia, banyak dia tak buat. Banyak larangan Allah yang dia sudah berjanji nak tinggalkannya tapi tak tinggal. Kan kalimah la ilaha itu maknanya sudah merupakan satu ikrar yang kita akan patuh tanpa syarat kepada Allah. Tapi kita tak wujudkan. Maka la ilaha kita di akhirat tidak dapat menyelamatkan kita daripada siksa api neraka. Walaupun kalimah la ilaha kita ucapkan di dunia ikhlas yang dan yakin tadi dapat menyelamatkan kita daripada kekal dalam neraka. Artinya kita tidak kekal dalam neraka. Macam mana tak kekal? Diselamatkan oleh la ilallah. Akhirnya masuk surga walaupun terpaksa terlebih dahulu berada di neraka. Berapa lama? Ya sebanyak dosanya lah. Sebanyak tuntutan la ilallah yang kita tak buat. Jika tuntutan kalimah la ilallah kita yang kita tak buat banyak, ya lamalah di neraka. Bahkan dalam hadis yang telah kita pelajari, ada orang terakhir keluar daripada neraka. Masuk surga, terakhir masuk surga, setelah itu surga dikunci rapat-rapat karena sudah tidak ada lagi orang yang akan keluar dari neraka dan tidak ada lagi orang yang masuk selepas orang ini. Ini orang terakhir. Dan yang menyelamatkan dia daripada kekal dalam neraka kalimah la ilaha illallah. Itu yang saya maksudkan. Kalimah syahadah dapat menyelamatkannya daripada kekal dalam neraka, tetapi tidak dapat menyelamatkannya dari siksa api neraka. Adapun yang mengucapkan la ilaha dengan selamat, dengan yakin, kemudian melaksanakan tuntutan la ilaha illallah. Karena la ilaha itu secara umum maknanya ya Allah, Engkau saja yang aku akan sembah, Engkau saya akan kuati, dan hamba-Mu ini rela melakukan apa saja yang Engkau suruh, bersedia untuk meninggalkan apa saja yang Engkau larang. Itu janji kita. Bila itu kita wujudkan, kita nyatakan semasa hidup, la ilaha illallah sekalian. Bukan sekadar dapat menyelamatkan kita daripada kekal dalam neraka, bahkan dapat menyelamatkan dari api. Itu yang kita pelajari pada siri-siri yang lepas. Man qala la ilaha illallah jannah. Siapa yang baca masuk surga, bahkan ada yang tanpa hisab. Itu namanya maqam syahadah. Dan itu perlu ilmu. Untuk punya maqam syahadah perlu ada ilmu. Ya, itu syarat yang pertama. Jadi al-ilmu. Itu biasanya sangat panjang, bertahun-tahun tak habis nanti. Sebab cara nikahnya jangan beritahu, ya.
Maksud syarat la ilaha berdasarkan ilmu itu disimpulkan ulama ada 8, bayangkan. Jadi kalau saya jelaskan secara detail bertahun-tahun nanti. Tapi memadai ada 8 semuanya itu. 8. Panjang sekali itu penjelasan dia. Jadi ilmu tauhid kan. Tapi secara umum itu memadai itu ya. Baik, kemudian kita masuk syarat kedua. Apa syarat kedua? La ilaha illallah diterima oleh Allah. Memberikan kita manfaat dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Dalam nota sekarang yang kedua yakni apa yang kedua? Apa cikgu? Al-yaqin. 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 Okey, aku boleh baca sambungannya? Saya kena baca. Tolong bacakan. Tak pandai lah. Boleh baca. Wa huwa an yu'min. Apa tu? Ya, betul. Terus? Wa huwa an yu'min muslimun. Ya. Bihadhihi al-ibarah imanan. Jaziman yaqinian la yatakhallal. Betul tak? Yatakhallalahu syak. Fa'innal iman bihadil ibaratan ada bi bihadil ibarati bihazihi ibarati yastalzimu ilmal yaqin. Ya. Terus? Wala yakfi ilmal dhanni. Ilmu dhanni, ya. Ilmu dhanni. Wa fi kitab Allah. Kitabillahi ta'ala innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Okey, Al-Hujurat ayat 15. Mumtaz. Terima kasih. Alhamdulillah, mumtaz. Bagus. Ya, sudah banyak yang betul lah, walaupun banyak yang tak berbaris. Kan tak berbaris. Tak pandai. Anda sudah tahu. Ya, kampung itu dipanggil itu Arab gundul. Arab gundul. Yang gundul, yang tak pakai makeup. Ya, sudah banyak yang betul daripada yang kurang betul. Itulah, alhamdulillah. Ya kena belajar itu. Baik. Yang kedua yakni al-yaqin. Tadi ilmu. Kedua, syarat la ilaha illallah diterima oleh Allah yang boleh menyelamatkan, memberi manfaat bagi dunia dan akhirat. Akhirat yakni membebaskan kita daripada azab neraka. Bukan sekadar membebaskan kita daripada kekal dalam neraka, tapi membebaskan kita daripada azab. Oh, Masya Allah. Itu makna masuk surah tambah hisab. Surah yang yakin. Mesti ada keyakinan. Apa maksud yakin? Wa huwa ayyumina. Ada al-muslimu bihadihil ibarati. Yang dimasukkan yakin yakni hendaklah beriman seorang muslim itu bihadihil ibarati, dengan ibarat ini, imanan jaziman yaqiniyan, dengan keimanan yang mantap, yang yakin.
La yatakhallalu syakku. Tidak bercampur dengan keraguan sedikit pun. Keimanan yang mantap, yang tetap, yang tidak bercampur sedikit pun keraguan. Fa innal imana bihadil ibarah, maka sesungguhnya iman dengan ibarat ini yastalzimu ilmul yaqin biha, mewajibkan menghendaki ilmu yang yakin dengannya, wala yakfi ilmu dzon, tidak cukup hanya sangkaan. Nanti saya jelaskan. Contoh ayatnya ini jelas. Innamal mu'minun, hanya senya. Itu bukan inna ya, innama. Innama ini maksudnya hanya senya. Kalau inna sesungguhnya. Terjemahan yang tepat dalam bahasa Melayu, innama ini yakni agak panjang lah kalau terjemahan yang betul-betul. Innama maksudnya yakni semata, lain tidak, hanyalah. Ada 4. Itu jadi 1. Jadi innamal mu'minun terjemahnya sesungguhnya, semata-mata, lain tidak, hanyalah orang yang dikatakan benar. Jadi kalau kita tahu orang yang diiktiraf sebagai mukmin yang sebenar-benar itu ialah hanya saja, lain tidak, hanyalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman billahi, dengan Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Itu jelas. Nah, yang ketiga, yang kedua ini, tsumma lam yartabu. Masya Allah. Tsumma kemudian lam yartabu, tidak ragu. Irtaba yartabu itu menjadi ragu, daripada perkataan roba ya roibun. Kan roib itu keraguan. La roibafi. Di situ ada kalimah tsumma aja Mas Kiran. Tsumma itu mana kemudian. Tetapi di dalam ayat ini, kalimat tsumma bukan memberi maksud adanya 2 peristiwa, perbuatan yang berlaku secara berurutan, tetapi ada jarak masa. Bukan. Saya ulangi, tsumma itu kan biasanya digunakan pakai untuk menunjukkan adanya 2 perbuatan atau 2 peristiwa yang berlaku secara berurutan, tetapi ada gap masa. Contoh, semalam saya datang sampai rumah pukul 10 malam. Itu peristiwa pertama. Saya tiba di rumah pukul 10 malam. Itu peristiwa. Tsumma tidur. Nah, tidur itu peristiwa kedua. Saya gabungkan antara tibanya saya di rumah pukul 10 dengan tidur. Tsumma bermakna masa antara saya tiba di rumah dengan tidur ada jarak masa. Itu tsumma. Itu yang saya maksudkan, menunjukkan adanya 2 peristiwa atau 2 kejadian lah, atau apa yang berlaku secara berurutan tetapi ada jarak masa. Tsumma biasanya digunakan pakai untuk itu. Oke. Nah, tsumma yang macam itu mungkin ada yang belajar bahasa Arab dahulu, saya tahu ramai yang belajar bahasa Arab. Kalau tsumma artinya seperti itu, namanya tsumma litartib wa ta'aqub. Itu kata orang Arab ya. Itu kata orang Arab, saya bukan Arab, ikut aja lah. Tapi tsumma dalam ayat ini tidak boleh difahami seperti itu. Tsumma dalam ayat ini mana tsumma li tartib rutbah namanya. Tartib rutbah atau rutbiyun. Maknanya adanya 2 peristiwa
yang berlaku secara berurutan, di mana peristiwa yang kedua tingkatannya lebih tinggi daripada yang pertama. Apa maksudnya? Di sini ada dua jenis. Yang pertama apa? Iman. Peristiwa yang kedua apa? Tidak ragu. Tidak ragu. Bermakna orang yang iman tapi ragu, masih ada keraguan, itu boleh dikatakan mukmin. Orang yang beriman. Dia beriman tapi masih ada keraguan, masih dikira mukmin. Tetapi imannya tarafnya rendah. Ada iman yang makom tingkatannya lebih tinggi. Iman yang macam mana? Dia beriman dan tak ada keraguan. Tak ada keraguan itu mana yakin lah. Maknanya yakin. Jadi iman yang yakin itu tingkat keimanan lebih tinggi daripada iman yang masih ada campur keraguan. Paham ya? Jadi bila kita sudah mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang sempurna, tiada Tuhan yang maha adil, tiada Tuhan yang apalah, yang jauh daripada sifat kurang kecuali Allah. Saya nak beri satu contoh. Bila kita sudah mengucap la ilaha illallah, makna kita meyakini Allah dengan segala kesempurnaannya. Segala kesempurnaannya. Dan kita nafikan daripada Allah segala kekurangan. Allah sempurna daripada sifat kasih sayangnya. Allah sempurna dari aspek ilmunya. Allah sempurna dari segi kebijaksanaannya. Allah adil dari apa? Allah sempurna dari sifat keadilannya. Itu la ilaha illallah. Dan kita kena yakin itu. Sebab kalau kita meragui iman tetapi rendah. Nah, sekarang saya beri contoh. Kita percaya Allah itu adil, al-adlu kan sifatnya. Nah, kita diuji oleh Allah. Adakah keyakinan kita kepada Allah yang kita percaya la ilaha illallah itu? Adakah keiman kita kepada keadilan Allah yang kita dah kata la ilaha itu dah peringkat yakin atau masih peringkat dhon? Bukan tak percaya, dhon. Yakin tapi hanya apa? Percaya tapi hanya dhon. Dalam bahasa Arab itu begini jam sekian ya. Yang paling rendah lagi namanya waham. Waham. Kalau 50-50 namanya syak. Syakun. Kalau 60-40 atau 70-30, yang 70 itu namanya dhon. Kalau 100% itu namanya yakin. Ya, mudah-mudahan dapat difahami ya, karena memang tidak mudahlah menjelaskannya karena tidak ada whiteboard ya, tapi saya coba sampaikan agak perlahan sedikit. Ini apa maksud dhon, apa yakin, nanti kalau kita sudah paham itu nanti insya Allah mudah memahami. Tadi saya nak berikan contoh adil kan. Jadi sebenarnya saya jelaskan dulu. Katakanlah ada orang nak datang ke tempat kita. Dari jauh sudah nampak berjalan. Tapi kerana malam hari, ya malam hari lampu jalan pun malam. Kalau terang bulan pun macam mendung. Jadi lalu kita borak katakan. Siapa yang datang tu ya? Yang datang tu siapa pokoknya? Kita kata, yang datang itu tak pastilah, tak tahulah. Tak tahulah yang datang itu siapa. Katalah sama ada Muhammad atau Ali. Yang datang itu siapa, Muhammad atau Ali. Tak tahulah. Saya ingat Muhammad. Ali lah. Muhammad. Kita macam itu. Ali lah Muhammad. Agar keyakinan kamu yang itu Muhammad dan bukan Ali.
Ya, saya mungkin hanya 40% lah. Saya yakin yang datang daripada jauh yang jalan ke tempat kita itu, saya yakin, menurut saya itu Muhammad. Tapi keyakinan saya yang itu hanya Muhammad, hanya 40%. Nah, 40% itu namanya wahmun. Dalam bahasa pakai wahmun. Wow, hak min. Tapi kalau kita tidak begini, menurut awak siapa yang datang? Yang datang itu siapa? Tak pasti, boleh jadi Muhammad, boleh jadi Ali. Tengok gaya berjalannya macam Muhammad, tapi tengok saiz itu benar macam Ali. Muhammad, Ali. Agak-agak berapa peratus bagimu yang itu Muhammad, yang itu Ali? 50-50 lah. Muhammad, untuk Muhammad 50-50 lah. Nah, kalau keyakinan kita 50-50, nak kata Muhammad pun hanya 50%, nak kata Ali pun 50%, itu namanya syakkun. Naik sikit. Tadi wahmun, ini syakkun. Itu tidak boleh diterima. Dalam bab iman, tak boleh. Tidak lulus kalau syakkun. 50-50 lah. Tapi kalau yang ketiga, menurut awak siapa yang datang tu? Sebab saya fikir itu Muhammad. Muhammad, bukan Ali. Saya lebih apa namanya, menurut saya lebih yakin yang datang tu Muhammad. Agak-agak bukan Ali. Agak-agak berapa ratus keyakinan kamu bahawa yang datang tu Muhammad? Ya, 70% lah. 70% menurut saya itu Muhammad. Tapi untuk itu kata Ali hanya 30%. Yang 70% itu namanya zon. Nah, itu zon lain lagi, zon. Yang untuk Ali yang hanya 30% namanya waham, dan saya jelaskan. Nah, ini dalam bab akidah masih boleh diterima walaupun pegang zon, belum 100%. Tapi kalau saya yakin 100% itu Muhammad. 100% itu Muhammad, bukan Ali. Yakin. Nah, itu namanya apa? 100%. Bila itu 100%, itulah namanya yakin. Saya tidak tahu dalam bahasa Melayu apa ya. Kalau bahasa Arabnya ada. Jadi ya kalau 100% namanya yakin. Kalau keyakinan kita, pokoknya kita benar hanya 70% namanya zon. Kalau lah keyakinan kita kepada suatu benda itu 50-50 namanya syak. Tapi kalau saya tak percayalah. Kalau percaya pun 30% aja lah. Itu namanya wahab. Nah, dalam bab akidah yang ada nilainya di sisi Allah paling tidak hingga peringkat zon, paling tidak. Walaupun Allah menghendaki yakin. Nah, orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan imannya diiktiraf oleh Allah, syahadahnya boleh membebaskannya daripada api neraka di akhirat. Bukan sekadar membebaskannya daripada kekal dalam neraka jika dipenuhi tuntutannya. Syaratnya peringkat yakin, bukan dhon. Bak kata ayat Quran ini, orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya dan tidak ragu. Tidak ragu. Tidak dhon. Maknanya sudah peringkat 100%. So, faham ya? Ada 4 istilah itu. Waham, syak, dhon, dan yakin. Nah, sekarang saya contohkan. Kita kata la ilaha illallah. Maknanya kita meyakini Allah Maha Sempurna, tidak ada selain Allah yang sempurna. Allah Maha mengetahui dan tidak ada yang lain yang mengetahui, karena kalau kita mengetahui pun itu pemberian Allah. Allah Maha berkuasa satu-satunya. Kalaupun kita ada kuasa, itu anugerah Allah. Allah Maha adil dan tidak melakukan kezaliman sikit pun. Itu tuntutan la ilaha illallah. Nah, sekarang kita diuji. Adakah kepercayaan kita kepada Allah bahwa Allah itu Maha adil peringkat yakin, atau hanya peringkat zon? Begini. Jemaah sekalian, kalau kita sedang
mendapat nikmat. Kita sedang dapat nikmat daripada Allah. Kesenangan hidup lah. Doa dikabulkan Allah. Permintaan diberikan oleh Allah. Kita sedang sehat, kita sedang senang, kita sedang banyak rezeki, anak-anak berjaya, kita isnalah. Kata kita dalam keadaan itu. Lalu kita ditanya, kadang ada orang tanya, Assalamualaikum, salam. Awak seorang Muslim? Ya, saya seorang Muslim. Awak seorang yang mukmin? Ya, saya seorang yang mukmin. Sebagai seorang mukmin, adakah awak percaya bahwa Allah itu Maha Adil? Saat itu kita, ya, saya yakin Allah Maha Adil. Saya yakin Allah Maha Adil. Lalu ditanya lagi, adakah sekarang ini awak sedang merasakan keadilan Allah? Waktu itu kita pun jawab dengan yakin, iya, saya yakin saya sedang merasakan keadilan Allah. Saya minta Allah bagi, saya doa Allah kabulkan. Tengok saya sekarang sihat, betul-betul saya berusaha berjaya. Maknanya betul-betul. Bukan sekadar yakin Allah Maha Adil, tapi saya benar-benar sedang merasai keadilan Allah saya. Saya yakin kita akan jawab seperti itu. Betul ya? Nah sekarang, jika sekiranya keadaan kita berubah, doa tak dikabulkan, hajat Allah tak kabulkan, usaha macam-macam tidak dijayakan, sakit tak pernah sehat, rugi tak pernah beruntung, kan? Ikhtiar macam-macam tak mengubah keadaan. Itulah kata kita dalam keadaan yang macam tu. Kesusahan silih berganti walha kita sudah berikhtiar. Doa macam tak didengar oleh Allah, apalagi dikabulkan. Berbuih. Kata dalam keadaan susah. Dan kita ditanya oleh seseorang. Assalamualaikum, salam. Anda seorang mukmin dan muslim? Ya, saya seorang muslim dan mukmin. Sebagai seorang mukmin, adakah Anda beriman? Adakah Anda beriman? Yakin bahwa Allah itu Maha Adil? Kita pasti akan jawab. Waktu itu mungkin fikir-fikir nak jawab. Adakah Anda yakin bahwa Allah itu Maha Adil? Akhirnya kita pun, ya saya yakin Allah Maha Adil. Kita Maha Adil. Tapi ditanya balik. Tanya berikutnya, jika Anda yakin Allah Maha Adil, adakah saat ini, sekarang ini, melihat keadaan awak yang sakit tak sembuh-sembuh, susah tak senang-senang, ikhtiar tak berjaya, doa tak didengar, hajat tak manggut, adakah dalam keadaan awak seperti ini selama ini sudah berbulan merasakan keadilan Allah? Coba kalau kita dalam keadaan dan ditanya, adakah Anda sedang merasakan keadilan Allah? Macam mana agaknya jawabannya? Tolong dijawab secara jujur. Susah kan nak menjawabnya? Nak cakap merasakan keadaan Allah, nak cakap Allah tak adil, berdosa. Nak cakap Allah adil, aku ni Allah macam tak adil kepada diriku. Kata suruh doa, kita doa tak kabulkan. Kata suruh ikhtiar tak dijayakan. Tengok. Jika waktu itu kita berada pada hati kita macam itu, tahukah jemaah sekalian? Sebenarnya tingkat keimanan kita pada Allah, la ilaha, belum peringkat yakin. Belum. Sehingga la ilaha illallah kita ini sebenarnya masih, ya,
Belum dikatakan maqam syahadah. Belum. Sebab bila ditanya, adakah awak yakin Allah Maha Adil? Waktu itu sudah mulai serba salah. Nak kata tak yakin, takut berdosa. Ya kalau tak yakin Allah Maha Adil, maknanya menuduh Allah zalim lah. Wih, bahaya tu, dosa besar. Tapi nak kata, ya aku yakin Allah Maha Adil, tapi kenapa tak dapat merasakan keadilannya? Kenapa merasakan Allah tak berlaku adil? Sedangkan ia yakin Allah Maha Adil. Hati-hati kalau tuan. Inilah ujian la ilaha illallah itu. Jadi ujian agama ini sangat berat. Okeylah, sakit itu ujian, kita sudah pelajari ya. Sakit itu musibah dunia, tak ada masalah. Hilang barang musibah dunia, kecil. Kecil. Gagal dalam berusaha, musibah dunia, remeh. Dibuang kerja, musibah dunia, betul. Tidak naik jawatan, dibuang kerja. Tetapi jika kita merasakan begitu terhadap Allah, iya, Allah ni katanya adil. Tapi kenapa saya tak dapat merasakan keadilannya? Kalau Allah adil, sepatutnya semestinya ia kabulkan permohonan saya. Lagi pula dia yang suruh aku berdoa. Dia yang suruh aku berikhtiar. Dia kata kalau dia berusaha, dia akan kabulkan. Kenapa masalah? Tengok. Kan akhirnya kita serba salah. Nak kata Allah adil, belum dapat merasakan keadilannya. Nak kata Allah tak adil, tak berani, karena itu dosa. Nah, bila iman kita seperti itu, la ilaha illallah kita seperti itu, belum peringkat yakin. Itu bahaya. Karena ini termasuk musibatud-din namanya. Ini namanya musibah agama. Dan musibah agama itu lebih bahaya daripada musibah dunia. Hilang barang, kemiskinan, sakit, bahkan kematian, itu musibah dunia. Dengan musibah dunia, Allah membukakan pintu surga seluas-luasnya bagi orang itu. Jika ia sabar, masuk surga. Dapat pahala, makom naik. Tapi kalau orang ditimpa musibah agama, dia berdosa. Bukan pintu surga yang terbuka, pintu neraka yang terbuka. Ini telah kita pelajari pada sini lepas kan. Miskin itu musibah dunia. Dengan kemiskinan, musibah kemiskinan, terbuka pintu bagi orang itu untuk masuk surga. Jika ia sabar, dosanya diampun. Jika ia sabar, makomnya dinaikkan oleh Allah. Bayangkan ketika dia ajal menjemputnya, saat itu ajal menjemputnya, dia sedang sabar terhadap musibah, dosa terampun. Makom ditingkatkan, dosa diampun, makom ditingkatkan, mati. Masuk surga orang itu. Karena penyakitnya, kemiskinannya. Tapi kalau dia ditimpa kemiskinan dan tak sabar dengan usaha sehingga dia sanggup mencuri, sanggup menipu, mencuri, menipu itu adalah musibah agama. Orang yang tertimpa musibah agama tempatnya neraka. Orang yang tertimpa musibah dunia belum tentu masuk neraka, bahkan peluang masuk surga sangat besar. Orang yang doanya tidak dikabulkan sehingga sakit tak sembuh-sembuh. Orang yang hajatnya tak dikabulkan sehingga usahanya gagal terus, umpamanya. Itu musibah dunia. Tapi bila dengan sebab doa tidak segera dikabulkan, hajat tidak dikabulkan, usaha tidak dikabulkan oleh Allah, menyebabkan timbul dalam hati kita kurang yakin akan keadilan Allah atau meragui keadilan Allah, kita sudah ditimpa musibah agama dan hukumnya dosa. Ia akan menjejaskan, mencatat
mencacatkan kalimah la ilaha illallah. Karena kalimah la ilaha illallah menuntut kita yakin tak ada keraguan. Faham ya? Paham atau tidak agaknya? Coba ada yang kalau yang tidak apa boleh tanyakan ya Mas, sambil tanya boleh. Sebab ini sangat penting. Saya beri ruang sambil tanya boleh. Nah, tanya bertanya boleh, sambil baring pun boleh. Bertanya sambil baring pun boleh, silakan. Ada? Tak ada? Oke, kalau tidak ada, saya sambung ayat tadi. Ya. Beriman, hanya saja orang yang beriman, yang dia oleh imannya, ini orang beriman dengan Allah, dan harusnya kemudian tidak ragu. Maknanya iman, bisa dengan yakin, itu makomnya lebih tinggi daripada beriman, tapi masih ada keraguan. Itu makna summa. Selepas itu iman itu letaknya dalam hati, itu kerja hati itu. Iman itu kerja hati, yakin itu pun letaknya di hati, ragu pun dalam hati. Selepas dipastikan imannya berdasarkan keyakinan dan itu semua amal qalbi, amalul qalbiyah, lalu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Masya Allah. Dan mereka berjihad. Artinya mempertahankan akidah imannya yang telah diyakini dengan saya yakin tanpa ada keraguan itu dengan menggunakan harta bendanya, dengan harga dirinya di jalan Allah. Makna yang diberikan oleh ulama tafsir, maknanya ya berjihad di jalan Allah mana orang kafir. Itu makna yang umum. Berjihad di jalan Allah, harta benda, kurban harta benda itu kata berperang di jalan Allah. Itu makna yang yang zahir. Tidak salah. Tetapi ayat ini jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Amalan kedua bagi membuktikan kejujuran imannya yang dah yakin itu mesti dizahirkan, dibuktikan dengan perbuatan. Jihad fisabilillah dengan harta dan dirinya. Mana yang umum apa? Ya Mas sekalian. Orang yang iman pada Allah, la ilaha illallah dan yakin, itu ujiannya sangat berat. Sangat berat. Sangat berat. Godaannya sangat berat. Dan godaan itu biasanya melalui dua benda ini. Kalau tidak melalui harta benda, ya melalui diri. Beli diri. Kadang-kadang Allah Akbar baru diuji sakit. Sakit itu menimpa diri. Menimpa diri. Karena sudah lama berikhtiar. Macam-macam ikhtiar berobat sudah ditempuhnya. Sudah beberapa orang dokter yang ditemuinya. Sudah banyak rumah sakit yang dia pergi. Obat modern, perawatan modern sudah, rawatan tradisional, akak-akak kayu sudah, akokir sudah. Karena tak tahan dengan penyakitnya, tak tahan dengan sakit yang ada di dirinya ini. Ada kawan bagi nanti tahu. Ya, awak dah berusaha macam-macam, tapi nampaknya tak sembuh-sembuh.
Kenapa awak tak coba cara yang lain? Memanglah cara ini mungkin tak dibenarkan agama. Tapi jarang orang yang kecewa. Pasti berjaya, apa itu? Cobalah you pergilah ke Thailand. Jumpa Sami di Thailand tu ada Sami yang paling hebat. Walaupun doa dia kita tak faham. Wih, siapa yang jumpa Sami didoakan, yang sakit jadi sembuh. Yang susah jadi bahagia. Yang susah berniaga, jadi lancar. Cobalah pergi jumpa Sami. Karena nak sangat sembuh, tak tahan dengan ujian yang menimpa dirinya, imannya dikorbankan. Jumpa Sami dengan cara syirik, dan dengan izin Allah sembuh. Tengok. Ya, karena tak tahan. Tak apalah, yang penting sembuhlah. Tapi sembuh salah ke tak salah, tak apalah. Kalau kita memang salah lah, kita bertaubatlah. Kita bertaubatlah. Tapi saya tak tahan. Nah, ini contoh orang yang lebih mengutamakan keselamatan dirinya daripada keselamatan akidahnya. Mana letak jihadnya? Dengan harta, demikian juga. Ya, Mas, sekalian minta maaf, sekali minta maaf ya. Orang yang di mana-mana lah, bukan di negeri ini saja, di mana-mana. Orang yang terlibat dalam riswah, bahasa Arab riswah, lainnya rasuah, rasuah, suap. Itu biasanya yang saya tak tahulah memang semuanya atau kebanyakan. Bukan orang susah. Kita tak pernah dengar kan orang tertangkap rasuah karena dia miskin. Tak ada kan? Tak ada orang miskin rasuah tu. Ya 1001 lah. Apa yang dirasuahkan orang miskin? Ada orang nak merisuah orang miskin yang tak ada pengaruh, tak ada kuasa. Tak ada. Rasuah tu lah. Tapi dia tu tak ada kuasa. Harta tak ada, kuasa tak ada, nama tak ada, signature pun tak laku apa. Ya, selamat orang miskin daripada dijuluk, disuruh rasuah. Itu orang yang rasuah ini biasanya justru orang yang dah senang, dah kaya, dah ada harta, ada kuasa. Biasanya lah. Biasanya. Pelik ya. Kalaulah dari segi kewajaran, kepatutan, mahal tidak patut. Yang boleh katakan lebih layak, lebih patut, lebih boleh diterima lah oleh adat. Orang miskin lah sepatutnya boleh terima rasuah. Kan dia perlukan duit. Kenapa justru yang rasuah ini malah orang yang ada kuasa? Orang punya pengaruh. Apa tujuan dia? Oh, tujuan bukan karena miskin. Tujuan, ya kalau ada duit lagi banyak lagi bagus, lagi banyak lagi bagus. Pertanyaannya, kenapa orang tak tahan dengan ujian harta, terpesona dengan harta, sehingga yang haram pun diambil, yang haram pun diambil, walhal dia bukan orang susah. Bukankah mengambil, menerima harta yang tidak halal, yang bukan haknya, itu bermakna ia mengorbankan la ilaha illallahnya. Di mana letak jihad dengan hartanya? Sedangkan menurut ayat ini, kita yang sepanjang yang dah ada harta itu, harta dikorbankan untuk mempertahankan akidahnya. Ini tidak. Dikorbankan akidahnya untuk mendapatkan tambahan kekayaan. Apakah la ilaha illallah seperti ini boleh menyelamatkannya di api neraka? Tidak. Sama sekali tidak. Ayat ini menyuruh kita, jika perlu, korbankan hartamu. Sedekahkan, wakafkanlah.
untuk membuktikan keyakinan kamu, kejujuran kamu terhadap la ilaha illallah. Allah suruh infak, infaklah. Allah suruh, ya memang kurang. Itulah iman yang yakin. Ini tidak. Bukan sekadar tidak mau mengorbankan harta anugerah Allah bagi membuktikan kejujuran imannya. Dia malah mengambil, menerima harta yang haram, yang bukan haknya, bukan karena susah. Dengan mengorbankan la ilaha. Coba. Apakah la ilaha macam itu sudah yakin? Mereka yakin? Tidak, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Kita boleh bayangkan. Jika orang seperti ini sedang punya harta, sedang kaya, tidak kurang makan minumnya, tidak kurang tempat tinggalnya, tidak kurang kendaraannya, tidak kurang apalagi simpanannya, itu pun masih tergamak menjual akidahnya untuk menerima uang haram. Bagaimana agaknya orang sendiri kalau diujilah oleh Allah miskin, hartanya berkurang, sedangkan harta yang dah banyak itu masih coba. Agak-agak. Bagaimana kalau orang itu kata, la ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la ilaha illa anta. Jangan-janganlah. Jangan-jangan ketika dia mengistiharkan la ilaha illallah, malaikat di langit hanya cuma tersenyum sinikal. Malaikat itu, macam mana awak boleh berkata kita la ilallah dengan awak macam ikhlas? Ini perbuatan kamu itu menafikan ucapan kamu. Coba. Perbuatan kamu itu menafikan ucapan kamu. Ucapan kamu la ilaha illallah, tapi perbuatan kamu kaitan dengan harta kamu, perbuatan kamu kaitan dengan diri kamu itu menafikan. Jadi bagaimana kamu menyuruh Allah menerima la ilaha illallah kamu, yang bila Allah terima kamu terselamat daripada api neraka, bukan sekadar terselamat daripada kekal dalam neraka, sedangkan kamu sendiri pun yang menafikan, yang menghapuskan. Tengok bahasa yang saya gunakan. Bila orang seperti ini ucapan la ilaha illallah, sebelum pun malaikat merekodkan, mencatatkannya, dia sendiri sudah menafikan. Seakan-akan dia sendiri kata, wahai malaikat, kau tak payah catat la ilaha illallah. Karena dia sendiri membatalkannya, dijualnya, dikorbankannya untuk kepentingan hartanya, kesenangan hidupnya. Wah, kalau ikut ayat ini lebih dahsyat. Bukan karena kita dilarang menjual la ilallah untuk kepentingan harta, kepentingan diri sendiri. Lebih dari itu, dalam ayat ini, harta yang Allah telah berikan pada kita, kita korbankan untuk mempertahankan la ilaha illallah. Dan ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang yakin. Sebab itu hujung ayat itu penutupnya, tengok. Ulaika humus shadiqun. Masya Allah. Ulaika orang-orang itulah yang sahadahnya macam itulah. Hum mereka lah as-shadiqun. Orang-orang yang shadiq. Shadiq itu maknanya benar. Shadiq itu maknanya jujur. Allahu Akbar. Tidak tipu, tidak pura-pura. Dan jamaah jangan lupa, makom sodikun, makom siddiqin, itu makom tertinggi yang dapat dicapai
Makom tertinggi di sisi Allah yang dapat dicapai oleh manusia selain Nabi. Makom tertinggi di sisi Allah di akhirat itu an-nabiyyin. Paling tinggi itu. Tapi kita tak bolehlah makom Nabi, sebab Nabi ini pilihan Allah, bukan usaha kita. Tak boleh. Berdoalah 24 jam agar Allah jadikan kita jadi Nabi. Tak makbul. Minan Nabi. Apa bawah minan Nabi? Wasiddiqin. Masya Allah. So siddiqin itu makom tertinggi di sisi Allah di bawah makom Nabi. Manusia selain Nabi yang mampu diusahakan untuk menjadi makom paling tinggi siddiqin. Bawah Nabiin siddiqin. Bawah siddiqin orang sodik syuhada. Nah, syuhada inilah yang maksud yang itu tadi, ilmu tadi, atau namanya maqamus syahadah itu. Paling bawah sekali makom yang mulia di sisi Allah, yang paling bawah as-solihin min nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi makom solih itu makom terendah daripada makom-makom yang mulia. Nah, gitulah. Di akhirnya ada makom yang mulia. Kedua yang mulia di sisi Allah. Paling tinggi nabiin. Bawahnya siddiqin. Bawahnya syuhada. Yang paling bawah, makom terbawah daripada termasuk makom-makom yang mulia, solihin. Bawah solihin, ya minta maaf, makanya itu bilang neraka. Sehingga ulama salah memberitahu kita solihin, makom solihin itu adna darajatin najat minan nar. Makom solihin itu adna darajatin najati minan nar. Makom yang paling rendah yang boleh menyelamatkan orang daripada api neraka. Itu makom solihin. Bahasa mudahnya beginilah. Kalau kita punya kelayakan namanya solihin, itu kelayakan yang paling minimal untuk membolehkan kita masuk surga. Syarat minimal masuk surga itu solihin. Kalau kurang sikit, neraka dahulu. Begitulah maksudnya. Kalau ingin lebih cepat, naik syuhada. Namanya makom syahadah. Kalau ingin cepat lagi, siddiqin. Ini cara untuk jadi siddiqin. Hujurat 15. Yang paling atas, paling cepat, paling ya nabi dan nabi kita tak mampu lah. Itu jamaah sekalian. Makna yakin. Untuk sementara saya cukupkan itu saja penjelasan makom syarat yakin. Insyaallah ada kesempatan nanti kita akan sambung penjelasannya. Karena saya merasakan lah ya, kalimat la ilaha yang kita pelajari selama ini, tengok semua surga, masuk surga. Ya rupanya ada penjelasannya, ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Dan kebanyakan syarat yang dipenuhi itu sebenarnya berkaitan dengan hati. Ilmu, yakin, semua dengan hati. Ya. Tentu kita tidak mau mendapatkan manfaat daripada ucapan la ilaha illallah kita hanya manfaat dunia semata-mata. Kita tak nak. Kita mau manfaat dunia dan akhirat. Manfaat akhirat pun kita tidak mau kalau hanya sekadar la ilallah, kita hanya sekadar menyelamatkan kita daripada kekal daripada neraka. Kita tak nak itu. Kita mau la ilallah kita itu menjadi asbab terselamatnya kita dari siksa api neraka, bukan sekadar daripada kekal dalam neraka. Itu matlamat akhirnya. Itu saja usul kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
InsyaAllah Allah izinkan kita akan bersemula. Dan lagi sekali, mari kita syukuri kemampuan Allah anugerah kepada kita semua, para jamaah sekalian yang tadi saya sudah ingatkan. Ya, syukurilah, bukan dibanggakan, disyukuri. 20 tahun itu bukan masa yang singkat bagi kita yang purata umurnya, kata Nabi, antara 60 dan 70 kan. Kan Nabi kata purata umur umat itu antara 60 dan 70. Untuk di majlis ilmu yang ini saja sudah 20 tahun. Maknanya patut kita syukuri dan mohon pada Allah agar kita tetap diberi kemampuan istiqomah. Karena ini ibadah yang subhanallah, yang sangat-sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Mari kita dengan bacaan tasbih Ifarah dan surah Wal Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.